lagi sama Mama dan Humaira. Hola, hola. Hari ini berdua saja sama Humaira karena Hasan lagi ada di sekolah. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal sekolah, Hasan itu sudah mulai sekolah sejak 1,5 sampai 2 bulanan ini. Mulai dari September tahun ini. Nah, sebenarnya bukan sekolah-sekolah pada umumnya ya, tapi lebih seperti nursery ataupun daycare. Hasan bisa masuk sekolah, bisa sekolah itu mulai dari jam 7 pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tapi biasanya Hasan itu masuknya dari sekitar jam 9, jam 8, terus kemudian pulang setelah jam tidur dan jam snack atau makan sore itu sekitar jam 4 gitu, udah sampai di rumah. Jadi di sini nursery atau daycare itu disebut crash. Nah, crash itu bisa mulai dari usia 0 tahun, di bawah 1 tahun sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, di mana itu adalah kelasnya Hasan. Kemudian masuk pre-eskolar atau preschool dari mulai usia 3 tahun ke atas. Nah, Hasan itu masuk masih di crash karena masih usia 2,5 tahun. Selama ini semuanya baik-baik saja, tidak ada keluhan yang berarti, semua drama-drama sudah terlewati. Hasan juga sudah happy dengan sekolahnya, guru-gurunya juga Masya Allah baik sekali. Jadi Mama dan Dada juga tenang gitu ninggalin Hasan di sana. Biasanya pihak sekolah itu selalu kontak-kontakan sama kita melalui email ataupun kalau urgent tuh by phone. Nah, ini tidak ada masalah apa-apa. Terus kemudian tiba-tiba kemarin tuh ada telepon sekitar jam 3 sore. Biasanya kita jemput Hasan tuh 4:30, Dada sudah berangkat atau jam 4 sampai rumah. Hasan sampai rumah jam 4 atau 4:30. Nah, kemarin itu kita masih bersih-bersih kondisinya di rumah. Waktu Mama cek telepon ternyata ada miss call dari 30 menit sebelumnya. Jadi pukul 2.30 sudah ada telepon tapi nggak keangkat. Terus jam 3 mereka telepon lagi. Yang telepon ternyata gurunya Hasan, salah satu educator di tempatnya Hasan gitu. Terus dia info tolong untuk segera jemput Hasan karena ini kondisinya anaknya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Cuman tadi sempat ada kejadian bahwa ada stranger yang datang ke sekolah sehingga membuat kegaduhan dan menyebabkan anak-anak itu ketakutan. Tapi mereka sudah memastikan bahwa strangernya ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Cuma karena beberapa teman Hasan ini ada yang nangis, jadi Hasannya pun ikut nangis gitu ya. Jadi minta tolong untuk dari pihak kami, keluarga untuk segera menjemput Hasan. Waktu di telepon itu sudah, rasanya panik, bingung, was-was gitu, khawatir gitu ya sama keadaan anak kita, bagaimanapun juga karena ini orang asing mau ngapain gitu kan. Tapi kita jemput langsung sambil was-was juga karena saya khususnya masih parno kejadian dengan pembantaian penembakan massal di nursery di Thailand ya, menyebabkan puluhan anak juga meninggal dan juga tenaga didiknya. Itu Dada langsung meluncur ke sana, ke sekolah. Perjalanan itu sekitar 15 menit dari sini ya, karena ada sempat macet juga. 15 menit kalau di sini tuh sudah jauh gitu, kalau di Indonesia masih dekat. Sampai di sekolah itu kondisinya sudah sepi sekali. Kemarin tuh benar-benar sepi, yang dilihat cuman ada beberapa media yang masih melakukan liputan kejadian. Begitu sampai sana, Dada langsung masuk, terus ketemu sama gurunya Hasan dan salah satu atau beberapa orang wali murid juga gitu ya, orang tua. Nah, gurunya Hasan ini agak kurang bisa berbahasa Inggris, jadi mencoba menjelaskan sebisa mungkin dengan bahasa Inggris. Tapi untung karena ada orang tua yang lain yang bisa menjelaskan secara bahasa Inggris gitu ya, akhirnya Dada paham. Kronologis kejadiannya adalah ada seorang pria yang teridentifikasi dia ini mengendarai mobil curian, kemudian dia berusaha mengisi BBM atau mengisi bensin di salah satu petrol station atau bensin dan berusaha nggak bayar saat beli bensin ini gitu ya. Jadi dia ini udah nyuri mobilnya udah mobil curian, nggak mau modal beli bensin. Nah, ketahuanlah sama polisi, akhirnya polisi melakukan pengejaran. Dia ini posisinya berada sebelumnya di Costa Caparica, salah satu daerah di sini. Nah, karena dikejar oleh polisi, dia berusaha melarikan diri ke area Almada. Almada itu area kita berada di sini ya, area sekolah Hasan juga. Begitu dia sampai di area Almada, dia ini masih terus dibuntuti polisi dan akhirnya merasa terjebak. Terus kemudian karena nggak ada mau lari kemana, bingung gitu dengan mobilnya, akhirnya dia parkir mobilnya, tinggalin mobilnya, kemudian lari gitu. Larinya dia ke arah sekolahnya Hasannya, dia masuk ke sekolah Hasan yang ada pagarnya. Sebenarnya sekolahnya Hasan itu dipagerin semua, cuman dia itu lompat ke dalam sekolahan. Nah, kondisinya anak-anak pasti pada ada di situ, guru-guru juga ada di situ. Jadi semuanya panik lah, kenapa tiba-tiba ada orang asing ini masuk ke dalam.
Jadi di video kelihatan bagaimana chaosnya, bagaimana guru-guru mencoba menghalau anak-anak untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangannya itu ada di sebelah kiri itu. Kemudian kita juga bisa lihat tadi ada beberapa polisi yang pakai baju biru itu berusaha juga mengamankan kondisi atau situasi di dalam sekolahnya Hasan. Anak-anak juga suaranya kedengaran pada jerit-jerit, pada nangis dan sebagainya. Jadi benar-benar memang chaos. Nah, itulah yang terjadi di sekolahan Hasan. Dan ini baru pertama kali kejadian di sini. Dan ada mama kan punya beberapa teman di sini yang anaknya juga sekolah ya. Tapi selama ini tuh nggak ada kondisi seperti ini. Selanjutnya gimana Hasan? Apakah ada rasa takut ya? Kalau mama itu lebih khawatir. Aduh, anaknya takut nggak ya? Anaknya nangis, kan anaknya nangis. Apakah akan ada trauma terus dia nggak mau masuk sekolah lagi? Apakah nanti dia ketakutan kalau lihat polisi atau seseorang gitu? Waktu itu mama kemudian pas pulang lihat bagaimana reaksinya, ternyata dia happy-happy aja. Pulang dia happy, makan lollipop gitu. Terus dia cerita bahwa ada yang jump to the school, terus ada uncle, ada police catch. Dan sorenya mama juga coba ajak ngobrol lagi biar memastikan bahwa dia ini memang tidak kenapa-kenapa gitu, bukan karena dia menyembunyikan perasaannya. Hasan, today police officer coming to the school? Yeah. How many, Hasan? 1 to the 5. Oh, 5. Yeah. What they are doing in the school? Coming. Coming? And then what police officer doing in the school? Coming. Only come? They are nice? Yeah. Alhamdulillah untuk tidur dia juga tidur dengan nyenyak, dengan tenang, tidak ada masalah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kejadian ini tidak menyebabkan trauma buat Hasan. Alhamdulillah, is a very brave boy ya. Hasan is a very brave boy and strong boy, masya Allah. That's all. Itu cerita mama mengenai insiden di sekolah Hasan yang menegangkan dan mengkhawatirkan, bikin was-was, bikin panik orang tua ya khususnya. Dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi di sekolah manapun, dimanapun itu juga. Semoga juga anak-anak kita dimanapun di luar sana, di rumah, di sekolah, di mall, di taman bermain, di park, selalu dalam lindungan Allah, selalu dijauhkan dari segala bahaya maupun orang yang berniat jahat. Amin. Sekian cerita dari Mama dan Humaira mengenai insiden sekolah